Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumailah sawa dirati wa janna syaddan salihin salakatul muqarrabin husanillah mu'alif hadha kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi sumailah kullu sunnah sallallahu ba'ana wa umatina wa jatina sallallahu syaddan masyaihina husanillah ma'hadina al-asqiya malam talamidi wa sa'di wali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 232 atau hadis kedua dari bab salat. An Aisyah radhiyallahu an qalat. Faradha, hadis kedua dari bab salat. Fardhu mewajibkan sapa Allah Subhanahu wa taala as-salata ing salat. Hina fardhuha nalikane mewajibkan sapa Allah ing salat rakaataini dua rakaat. Fil hadri ketika ada di rumah, wasafari lan bepergian. Jadi dulu salat itu dua rakaat saja. Anda masih ingat ketika Isra Mi'raj, Nabi itu mampir di mana sholat 2 rakaat, ketemu di mana gitu kan? Jadi sebelum Isra Mi'raj itu sebetulnya sudah ada sholat, sudah ada kebiasaan sholat, tapi tidak 4 rakaat dan tidak 5 waktu. Sholatnya adalah 2 rakaat saja. Ketika di rumah 2 rakaat, bepergian juga 2 rakaat. Fa'ukirat, mongko ditetapkan apa sholatus safari, salat bepergian. Kemudian yang 2 rakaat tadi dipakai sebagai salat ketika bepergian. Jadi salat musafir. Wa yazida lan ditambahi fi salatil hadari yang dalam salat yang ada di rumah. Yang tradisi 2 rakaat tadi, ketika kalau kita melihat riwayat Isra Mi'raj, Nabi di perjalanan itu berhenti di beberapa tempat. Kalau dari Mekah, pertama Nabi diperjalankan ke Madinah sebagai rumah masa depan. Karena setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Setelah itu Nabi juga ke beberapa tempat, ke Tursina, ke mana lagi? Di tempat-tempat para Nabi pendahulu. Jadi mengikuti jejak sejarah dulu. Nah, di setiap tempat itu, jadi Isra Mi'raj itu bukan dari Mekah langsung ke Baitul Maqdis, enggak. Tapi Nabi keliling dulu, mengikuti jejak sejarah, mulai ke Yasrib, kemudian ke tempat yang lain, sampai terakhir beliau berhenti di Baitul Maqdis. Nah, selama perjalanan itu, setiap tempat beliau dalam riwayat itu dikatakan salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itulah yang kemudian menjadi syariat kita. Kalau kita sholat bepergian, boleh sholat qashar, menjadi 2 rakaat. Nah, kalau kita nggak bepergian, ya kita genep 4 rakaat. Wa an Umar, itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Wa an Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Nabi fisaubin wahidin yang dalam pakaian yang satu. Nabi suatu ketika pernah salat itu beliau hanya menggunakan satu baju, satu pakaian. Kalau bahasa kita menggunakan satu selimut. Qad khalafa, yang teman-teman membedakan sapa Nabi mengganti, merubah, membedakan baina tarafaihi, di antara kedua ujungnya. Nabi itu sholat beberapa kali sholat, bajunya cuma satu. Karena itu kemudian Nabi karena pakai kayak baju ikhram gitu ya, maka setiap kali sholat Nabi itu merubah posisi baju. Jadi kayak Anda kalau kita sholat sunnah, misalnya qobliyahnya di situ, nanti wajibnya di sini, kemudian ba'diyahnya di sana. Berubah tempat. Kenapa berubah tempat? Karena kita tafaulan berharap
Ada hadis mengatakan setiap tempat di mana kita sholat itu akan menjadi saksi atas ibadah kita. Sehingga kalau kita itu sholatnya berubah tempat, berarti kan ada beberapa tempat yang kita gunakan sholat. Dan itu akan menjadi saksi pada ibadah kita. Kalau Nabi bukan tempatnya saja, tetapi beliau ganti bajunya. Jadi kalau Anda subuh pakai baju apa, nanti zuhur pakai baju apa. Kalau mau kena kan begitu toh. Karena itulah mau kena Anda mestinya tidak satu. Tapi kalau santri biasanya mau kenanya wakil. Mau kerudungnya aja sak renteng. Biasanya kan di belakang apa itu? Di belakangnya lemarinya. Itu kan ada itu apa? Rentengan kerudung itu namanya. Kalau biasanya kita jemur baju kan pakai hanger. Nah, itu ada hanger kerudung. Satu santri kerudungnya 20. Setiap ganti kerudung. Maka hendaknya ketika kita sholat, Nabi mengajarkan, pernah Nabi itu karena bajunya cuma satu ketika itu, beliau mengganti diwolak-walik bajunya untuk menunjukkan bahwa kita ketika pakai baju ini, pada sholat ini bajunya ini, ketika sholat ini begini. Anda juga begitu, kita bisa melakukan itu. Kita ingin bahwa ketika kita sholat itu kan bajunya mesti ganti. Dulu di kampus tuh ada, kita punya teman di pondok. Kalau dia ke kampus, misalnya pagi kuliah, nanti sore kuliah lagi, maka semua bajunya ganti. Jadi baju ganti, ikat pinggang ganti, jamnya ganti, sepatunya beda. Karena dia tidak ingin kalau ketemu temannya itu bajunya sama. Itu aja segitunya, apalagi sholat. Nabi mengajarkan setiap beliau sholat, beliau mesti ganti posisi baju. Jadi bajunya gonta ganti. An Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu an hadisus sholatin Nabi. Hadis tentang sholatin Nabi. Yaumal Fathi dalam dino Fathul Makkah taqaddama sudah lewat. Ini Anda bisa lihat pada kalau di hadis yang sama dengan kitab ini, itu di hadis nomor 200. Berarti beberapa kemarin. Hadis 200 itu dhahabat ila Rasulillah fawajatu yahtasilu tadi. Itu ada. Wa fi hadza riwayati lan dalam riwayat ini qalat ndika sapa Ummi Hani. Fasalla mongko salat sapa Nabi sama niata rakaatin ing 8 rakaat. Suatu ketika pas Fathul Mekah, Ummi Hani itu putrane Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Berarti Ummi Hani sama Nabi itu apa berarti? Sepupu. Pas Fathul Mekah, Ummi Hani ketemu Nabi. Nabi itu sholat 8 rakaat. Itu berarti sholat apa? 8 rakaat pada waktu pagi, sholat duha. Beliau lagi sholat 8 rakaat. Multahifan, halih menggunakan selimut. Fisaubin wahidin yang dalam baju satu. Jadi Nabi pakai sholat 8 rakaat pakai baju ikhram satu selimutan, dipakai untuk selimut. Falamang sorofa, nalikane selesai, ketika Nabi sudah selesai sholat, kultu matur sapa ingsun ya Rasul, za'aba menduga sapa Ibnu Ummi anake putrane ibuku. Iki apa ngarane? Kok putrane ibuku? Berarti saudaraku. Anahu iku qatilun orang yang membunuh rajulan yang laki-laki. Qad ajartuhu, memberikan sesuatu sapa yang senu ing Ibnu Ummi fulana Ibnu Hubairah ing fulan Ibnu Hubairah. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajarna wonten temen ngasih sesuatu sapa kita man ing wong ajarti yang telah ngasih sapa sira ya Ummahani. Kultu qalat sapa Ummahani dzalika utawi salat tadi iku duha, salat duha. Yang kita bisa ambil pelajaran berarti Nabi melakukan salat 8 rakaat
sholat duha. Kalau kita ingin sholat duha, paling enggak 8, bukan paling enggak, jumlahnya 8. Kalau 8 enggak iso, ya silakan bisa 2, bisa 4, bisa 6. Yang penting sholat duha. Jadi artinya, kalau dalam kaidah usul fikih, kalau kita tidak bisa melakukan secara sempurna, paling tidak jangan ditinggalkan semua. Biasakan sholat duha. Kalau Ustadz sering nyampaikan, kalau Anda mandi mau ke kampus, mandi, setelah itu jangan lupa saat mandi kita wudhu. Setelah wudhu, begitu masuk kamar Anda bisa pakai mukena dan sholat duha. Jadi kita sholat duha dulu, setelah itu baru keluar. Ada 8 rakaat sholat duha. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anna sa'ilan, saat temene orang yang bertanya, ada orang yang bertanya salah nanya sopoman an nabiya ing kanjeng Nabi an salatin anis salati saking salat fi saubin wahidin dengan menggunakan satu baju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalikulikum anoto untuk setiap kalian saubani ada 2 baju. Nabi pernah ditanyakan Nabi, bagaimana kalau kita menggunakan mukena kita cuma 1? Jawaban Nabi, berarti itu boleh. Nabi mengatakan, apa setiap orang punya 2 mukena? Kalau punya 2 mukena, hendaknya pakai 2 gantian. Tapi kalau memang nggak bisa, boleh 1 mukena, yang penting suci. Artinya kalau memungkinkan untuk punya beberapa baju untuk sholat, marilah kita pakai sholat kita dengan baju yang baik. Kalau Al-Quran kan tidak mengatakan harus berapa baju, tetapi Al-Quran mengatakan hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu. Quran menggunakan bukan baju, bukan saub, tapi zina. Jadi istilah yang dipakai Al-Quran itu zina. Zina itu perhiasan. Dalam bahasa kita, baju ini kan salah satu fungsinya sebagai perhiasan. Karena untuk menampilkan diri menjadi baik. Karena itu ketika kita sholat, yang kita pakai adalah zina kita, yaitu pakaian yang paling bagus. Jadi ketika sholat, pakailah mukena kita yang paling baik. Sehingga kalau laki-laki kita sholat, marilah pakai pakaian yang baik. Karena yang dipakai oleh Al-Quran bukan saub, bukan baju. Jadi bukan bajunya yang penting, tapi itu adalah baju-baju yang memang merupakan kebanggaan kita. Kita senang kalau Anda misalnya ketemu orang yang kita hormati, kita menggunakan pakaian yang paling baik. Begitu juga ketika sholat. Al-Quran mengajarkan ketika Anda sholat, gunakanlah pakaianmu yang paling baik. Teman-teman kita di kalangan Anda kalau minggu pagi, lihat teman-teman kita yang ke gereja, itu kan rapi, bagus toh. Nah, kita mestinya juga begitu. Marilah kita gunakan pakaian yang paling baik. Nabi mengajarkan kalau kita punya pakaian lebih dari 1 untuk sholat, maka itu jauh lebih baik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak salat sapa ahadukum salah satu sira kabeh fi saubil wahidi ing dalem pakaian yang 1 laisa kang ora ana ala atikihi ing atase lehere man apa syai'un sesuatu. Kalau biasanya kalau orang Arab dulu kalau sholat pakai sarung besar, baju besar itu, kan bajunya tidak sama dengan kita. Anda jangan bayangkan orang Arab mesti kaya. Dulu ada juga orang-orang Arab yang zaman Nabi itu sangat sederhana. Jadi kalau pakaiannya baju 1, biasanya pakai kayak sarung, kemudian ditali ning leher. Anda bisa juga toh sarung kemudian ditalenin leher gini, sehingga kemudian sementing semua tertutup aurat. Itu ada juga begitu. Nabi mengatakan silahkan boleh juga model begitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak usum. Wa anhu ashhadu menyaksikan sapa ingsun. Ani sedene ingsun iku sami itu mendengar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sholat kang sholat sapa man fi saubin wahidin yang dalam pakaian yang 1 fal yukhalif mongko hendaknya membedakan sopoman baina tarafaihi di antara kedua ujungnya saub. Kata Nabi, kalau Anda pakai pakaian
pakaian ketika sholat dengan satu baju, hendaknya setiap kali sholat itu dirubah posisinya, sehingga baju kita itu gonta-ganti. Jadi intinya adalah setiap sholat hendaknya kita berbeda antara baju satu dengan yang lain, antara mukena satu dengan yang lain. Karena itu kalau kita terpaksa hanya punya satu baju, kata Nabi, maka hendaknya ketika sholat pertama posisi bajunya model kayak apa, posisi ketika sholat kedua posisi bajunya model gimana, sehingga antara satu dengan yang lain berbeda. Wa an Jabir radhiyallahu an qala kharajtu, keluar sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di aswarihi, yang dalam sebagian bepergian Nabi. Suatu ketika Nabi bepergian, saya ikut bersama Nabi. Haji itu mongko nekani sapa ingsun lailatan, yang dalam suatu malam li ba'di amri, untuk salah satu kebutuhanku. Fawajatuhu, mongko nemu sapa ingsun hu ing Nabi yusolli, salat sapa Nabi wa alaiha lan ada pada diriku saubun wahidun, satu baju. Kata Jabir, suatu ketika saya ikut bersama Nabi, kemudian waktu sholat saya nggak punya baju untuk sholat kecuali hanya satu baju saja. Fastamaltu, mongko nggawe sapa ingsun, menggunakan sapa ingsun bi kelawan saubun wahidun. Fa itu, kemudian sholat sapa ingsun fi ila janibi, di samping Nabi. Falamma insarafa, mongko nalikane sudah selesai sapa Nabi qala, mongko nanya sapa Nabi, masura, maiku apa sura, malam-malam ya Jabir. Jabir itu malam-malam pengen ketemu Nabi. Nabi lah ketika itu lagi sholat. Maka kemudian Nabi nanya, Jabir ngapain malam-malam ke sini? Kenapa malam-malam datang? Fa akhbartuhu, mongko kemudian ngasih kabar sapa ingsun hu ing Nabi bihajati, kelawan kebutuhanku. Karena itulah kemudian saya sampaikan kebutuhan saya. Falama farautu, mongko nalikane sudah selesai sapa ingsun kala, ngendika sapa Nabi, ma hadza, maiku apa hadzal istimalu, utai pakaian alladzi raaitu, yang saya lihat. Kata Nabi, ini baju muta, ini pakaian muta, kata Nabi. Kultu, karena ono sopo tadi maiku saubun. Nggih Nabi, ini baju saya. Berarti baju ini ketika itu tidak kayak baju kita yang dijahit. Berarti bajunya koyok selimut saja, pakaian. Kayak Anda tahu, yang laki-laki biasanya pakai, kalau kita umroh, pakai baju besar saja. Kata Jabir, nggih Nabi, ini saya pakai untuk baju, untuk sholat. Kala mongko jawab sapa Nabi, fa in kana, mongko lamun ana apa baju tadi kuasian, kalau kainmu panjang, fal tahif, mongko menggunakan selimut sapa sira bi kelawan ma. Kalau bajumu panjang maka berarti dipakai kayak selimut. Jadi bawah ada sampai atas. Ketika kita pakai pakaian ketika itu memang minimalis ya. Jadi kalau Nabi mengatakan kalau kainmu panjang maka seluruh tubuhmu tolong ditutup. Jadi ketika sholat itu laki-laki kan auratnya mulai pusar sampai lutut. Sehingga walaupun aurat minimal itu pusar sampai lutut, tapi kalau kita punya baju banyak, hendaknya tidak hanya begitu. Nah, Nabi mengatakan kalau kainmu panjang pakailah selimut sehingga badan kita ketutupan. Tetapi fa'ingkana mongko lamun ono apa baju iku daikon, kalau kainmu kecil yo fa'azir, mongko gunakan sarung bi kelanma. Kalau kainmu kecil gak apa-apa, cukup sarungan saja sehingga bagian atas mungkin terbuka karena nggak ada kainnya. Tapi kalau kainnya panjang maka hendaknya seluruh tubuh kita itu ditutupi. Ini juga mengajarkan etika untuk kita. Kalau kita laki-laki, maka kalau kita punya baju yang baik, maka gunakanlah pas sholat itu dengan pakaian yang baik. Jadi bukan
Kalau Ustaz, kita kan auratnya yang penting ketutupan. Kemudian hanya sarungan saja, kaosan, sholat. Sahnya iya, tapi tidak etis. Nah, karena itu Nabi mengatakan ini etika sholat. Marilah kita sholat dengan cara menggunakan pakaian yang paling baik. Wa an Sahal radhiyallahu an qala kana ono sapa rijalun laki-laki iku yusalluna salat sapa rijal ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidi uzrihim halih naleni sarunge ala aqonihim anakihim ing atase lehere mereka kahayati sibyani kaya anak kecil. Ketika itu beberapa sahabat pas sholat bersama Nabi itu pakai sarung karena sarungnya itu kecil, tapi mereka pengen ketika sholat itu nutupi semua badannya. Kan itu sarung kemudian ditaleni di leher begini, sehingga badannya ketutupan, kemudian bawahnya juga ketutupan. Kita nggak sembayang no ya, kondisi sahabat yang luar biasa. Sholat hanya punya sarung situ, ya pokoknya. Padahal sekarang kita itu bajunya ada baju yang di kayak lemari paling bawah, sehingga kemudian hanya bisa dipakai sekali, nanti lupa karena banyaknya baju. Ini ada sahabat yang sholat cuma punya kain satu, karena mereka pengen ketika sholat itu semua badannya ditutup, maka kemudian mereka naleni di leher, jadi kayak anak kecil yang sarungnya ditaleni di sini, kemudian semua ketutup. Karena konteksnya seperti itu, yukolu, mongko kemudian disampaikan, diucapkan linisai maring para perempuan yang ada di belakang, latar fa'anna, hendaknya tidak ngangkat sopo perempuan ru'usakuna ing kepala siroka abe hata yastawiya, sehingga jejek sopo arijalu julusan halih duduk. Karena kondisi laki-laki tadi yang pakaiannya nggak sempurna, yang pakai sarung tok ditaleni di leher, maka ibu-ibu yang di belakang jamaah, kalau jamaah biasanya kan imam laki-laki kemudian perempuan, maka karena laki-laki tadi kondisinya nggak bagus pakaiannya, para ibu-ibu di belakang dibilangi nanti kalau ruko nunggu laki-laki berdiri. Kalau nanti sujud, nunggu laki-laki duduk. Kenapa? Karena pakaian yang laki-laki tadi nggak pas. Mungkin ketika ruko atau sujud, bagian belakangnya kelihatan. Itu untuk jaga ini begitu aja. Tapi ini konteksnya adalah betapa para laki-laki saat itu berusaha sholatnya baik, tapi dengan pakaian yang sederhana. Ba'an Mughirah ibnu Su'bah radhiyallahu an kuntu ana sapa ingsun iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam bepergian. Ya Mughirah kala jawab berkata sapa Nabi ya Mughirah khud ngambilna sapa sira al idawata ing sesuatu. Idawah itu perkakas, sesuatu yang dibutuhkan ketika Anda mau mandi. Apa itu biasanya Anda? Cibuk, gayung, gitulah. Nabi minta diambilkan itu. Fa'akhadtu, mongko kemudian ngambil sapa ingsun ha ing idawah. Fantolako, kemudian berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara, sehingga sembunyi sapa Nabi anni dariku. Kalau dulu zaman Nabi, kalau mau BAB, mau pipis, itu kan nggak ada kamar mandi. Karena itu kemudian di tempat mana sampai kemudian nggak kelihatan. Jangankan zaman Nabi, zaman Ustadz dulu, KKN, sekarang ada apa itu namanya? PKM ya? Kok PKM? Yang pengabdian masyarakat. Kalau Ustadz dulu KKN, semester itu KKN. Di KKN di daerah bisa banget. Ternyata di daerah itu toilet belum punya. Jadi kalau kita anak-anak KKN kemudian mau sakit perut malam-malam, gue pacul. Yang Tegalan gue pacul, kemudian
isane malam. Kalau siang kan kelihatan orang. Jadi kayak kucing kalau mau ini dokeri. Iya, kita dulu kalau sakit perut ini mau pacul ketegalan, kemudian pakai pacul, setelah itu nanti ditutup. Karena nggak ada WC. Coba jangan kan masa Nabi. Dulu kita KKN aja begitu. Maka berbahagialah Anda yang tempat KKN-nya nyaman, tempat airnya nyaman. Kita wis gak ono banyu, gak ada toilete, mari ngono kalau mandi jauh banget. Nah, istilah kita ketika itu beli itu apa ya? Sumberan ya. Jadi sumber di daerah lembah, kemudian kita mandi bareng, laki-laki perempuan. Wah, itu yang asik. Mandi bareng dan seterusnya. Nabi begitu juga ketika itu beliau tidak ada WC, karena itu ketika mau BAB, mau pipis, dia nyari tempat, beliau nyari tempat yang sembunyi. Faqadha, kemudian memenuhi sapa Nabi hajatahu ing kebutuhan Nabi wa alaihi lan iku ing ngatasé Nabi jubbatun samiyatun. Beliau punya jubah dari Sam. Kalau bahasa kita punya baju jubah itu baju yang besar itu ya. Apa itu kan? Kayak gamis, kayak pakaian begini itu yang panjang. Tapi import. Nabi itu kan Madinah. Kemudian bajunya dari Syria. Berarti bajunya Nabi itu, kalau kita lihat kemarin Samail, bajunya Nabi itu kan ternyata bukan hanya sederhana. Sebagian baju-baju bagus. Coba Anda bisa bayangkan ini, Nabi menggunakan jubah dari produksi Damaskus. Berarti kan kalau kita, sehingga kalau Anda pakai kerudung, kau tidak kerudungnya Singapura, ya sunnah Rasul. Bajunya Nabi itu import. Ya tidak semua. Ada yang baju sederhana, tapi ada yang baju bagus, jubah Samiyah, yaitu jubah dari Sam, dari Syria. Fadhaba, Nabi ketika itu pakai baju bagus, buatan Damaskus, Syria. Fadhaba maka berangkat sapa Nabi liyukhrija, untuk mengeluarkan yadahu ing tangane Nabi. Min kumiha, saking lengane Nabi. Nabi itu punya baju jubah besar dari Sam. Kemudian beliau mau wudhu. Rupanya beliau mau mengeluarkan kayak kita begini, mau wudhu, mau begini ya, lengannya mau untuk wudhu. Nabi mau mengeluarkan tangannya dari lengan baju. Tetapi apa yang terjadi? Fadokot, mongko ternyata sempit. Jadi ternyata enak baju yang ujungnya ujung lengannya itu kecil. Rupanya kecil, karena itu fa'akhroja. Karena itu tangan beliau tidak bisa untuk wudhu. Jadi lengannya itu ditarik ke sini nggak bisa. Karena itu fa'akhroja, mongko mengeluarkan sapa Nabi ya dahu ing tangane Nabi min asfaliha, dari bawahnya jubah. Akhirnya beliau mengeluarkan begini bajunya pakai dari bawahnya jubah wudhu. Kalau kita ya dilepas saja. Fasobabtu, mongko kemudian menuangkan sapa ingsun ali ngatasi Nabi. Fatawaddoa, kemudian wudhu sapa Nabi, wudhu'ahu ing wudhune Nabi li salati. Wa masaha lan musab sapa Nabi ala khuffaihi ing atase sepatune Nabi. Sumasolla, kemudian salat sapa Nabi. Intinya kita diajarkan satu, kalau wudhu kita berusaha sebaik mungkin. Kemarin kalau kita wudhu, bagian yang harus kita usap adalah sampai marofik. Apa ini? Siku. Batas kita wudhu sebetulnya adalah siku. Tapi kalau dalam kaidah kan malayatim bahwa malayatimul wajib ilabi fawal wajib. Kalau ini nggak sempurna, karena kalau kita hanya sampai sini, itu wudhu kita nggak sempurna, maka berarti lengan menjadi wajib. Sehingga kalau kita wudhu di atas lengan, karena untuk kesempurnaan wudhu. Jadi wudhu di atas lengan itu untuk kesempurnaan wudhunya, karena kalau tidak, wudhu kita nggak sempurna.
maka itu menjadi wajib. Itu satu yang diajarkan oleh Nabi. Di sini kita juga ada sesuatu yang sehingga kalau kita pakai baju kok lengannya nggak bisa ditarik ke atas begini sehingga ini nggak bisa terbasuh, yo dilepas aja bajunya. Nabi malah mengeluarkan tangan beliau dari bawah karena agar wudhunya tidak terhalangi oleh bajunya. Jadi jangan sampai kemudian karena bajunya begini terus kok popol. Enggak, kita harus sebaik mungkin. Ini penting. Dulu pas Ustaz sama Ibu haji itu ada mak-mak balang jamarat. Jadi balang jumroh itu kan harus pakai kerikil. Rupanya ketika berangkat dia lupa, kerikilnya ketinggalan. Kemudian begitu sampai jamarat dia bilang, "Bu, kok mboten balang? Ngapunten mau kerikilnya ketinggalan." Akhirnya golek botol untuk balang. Coba dipikir penting balang. Akhirnya kita nyoba membantu dia golek kerikil. Karena di tempat jamarat itu kan banyak juga kerikil yang tercecer yang nggak dipakai oleh orang. Akhirnya kita membantu dia mengumpulkan itu. Artinya kan ada orang-orang yang kadang nggak paham begitu. Karena itu kalau kita wudhu, kita berusaha anggota badan yang harus dibasuh ketika wudhu harus kita lakukan dengan baik. Kalau baju kita kecil, ya harus dilepas sehingga kemudian wudhu kita menjadi sempurna. Oke, Al-Fatihah. Rabbana ufa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'alna Rabbana ufa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.